Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa dengan channel Tiranus pada waktu ini. Pada saat ini saya mau menyampaikan hal Paskah di dalam Perjanjian Lama. Untuk memulai perenungan kita tentang Paskah di dalam Perjanjian Lama, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang agung, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh menikmati keselamatan yang asalnya dari Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan untuk kami, yakni melalui beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya di kayu salib demi penebusan kami dari segala dosa-dosa kami. Kami mau melihat Tuhan, bagaimana Perjanjian Lama mengisahkan tentang Paskah, dan tentu kami mau Tuhan melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu memenuhinya, sebab apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama adalah bayang-bayang yang wujudnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini kita semua umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Jumat Agung, dan hari yang ketiga setelah kematian Tuhan Yesus Kristus. Umat Kristiani sedunia memperingati hari Paskah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah ini tentu tidak terjadi langsung begitu saja, tetapi ada sejarah yang melatar belakanginya. Dan di dalam Alkitab kita tahu bahwa Alkitab di dalam Perjanjian Lama mengisahkan juga tentang Paskah, di samping Perjanjian Baru mengisahkan tentang Paskah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani, Pesach. Ya, ini merupakan hari besar Yahudi, ya, hari besar yang dirayakan oleh bangsa Israel sejak Perjanjian Lama, yang jatuh pada tanggal 15 bulan Nisan, sesuai dengan kalender Ibrani tentunya. Ya. Pesach atau Paskah ini dirayakan selama 7 hari bagi bangsa Israel yang berada di tanah Israel atau di tanah perjanjian yang telah mereka duduki itu. Namun bagi bangsa Yahudi yang tinggal di luar tanah Israel, mereka yang ada di perantauan, mereka merayakannya selama 8 hari. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab, ya, ada satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi, yang peristiwa yang sungguh besar, yakni keluaran bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, pada waktu Tuhan melewati rumah-rumah Israel, pada waktu tulah ke-10 menimpa Mesir, ya, anak-anak sulung dari bangsa Israel tidak mati, karena ada sesuatu yang dikerjakan, ada sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel menurut perintah Allah.
sehingga mereka terlewatkan kematian anak-anak sulung, yang mana bagi bangsa Mesir, anak-anak sulung bangsa Mesir, orang-orang Mesir, bahkan sampai ternak-ternaknya mati pada peristiwa tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa di dalam PL ini kita dapat melihat di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-28 dan juga ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Sedangkan perintah untuk merayakan Paskah ini juga bisa kita lihat di Keluaran pasal 12 ayat 14 sampai ayat 20, juga di dalam Imamat 23 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, juga di Bilangan pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat ke-25. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran ini, maka kita bisa melihat bahwa perayaan Paskah pertama kali dilakukan pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun. Ya. Ketika itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Kemudian mereka mengingat apa yang harus dilakukan setelah kira-kira mereka keluar dari tanah perbudakan itu 1 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum peristiwa Paskah, sebelum peristiwa penyembelihan domba Paskah di tanggal 14 bulan Nisan, ya, bangsa Israel sudah diperintahkan oleh Allah melalui Musa tentunya. Pada tanggal 10 bulan Nisan tersebut, 4 hari sebelum peristiwa Paskah terjadi. Apa perintah yang disampaikan oleh Tuhan? Perintah yang disampaikan oleh Tuhan di tanggal 10 bulan Nisan itu supaya orang Ibrani, supaya orang Israel menyediakan seekor domba atau kambing, ya, untuk dipersiapkan menjadi korban nanti 4 hari kemudian, yakni di tanggal 14 bulan Nisan. Dan selama 4 hari itu orang Israel harus memeriksa keadaan domba atau kambing yang disediakan itu. Apakah dia cacat atau tidak? Ketika dia cacat tentu tidak bisa dikorbankan. Kalau kambing ini tidak cacat maka bisa dikorbankan di tanggal 14 bulan Nisan pada sore hari. Dan betul, di tanggal 14 bulan Nisan, orang-orang Israel menyembelih domba atau kambing yang sudah dipersiapkan itu, yang sudah disendirikan itu. Ya, hewan itu disembelih, kemudian darahnya diusapkan di kusen pintu rumah-rumah orang Israel yang ada di Mesir pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan berikutnya setelah mereka menyembelih domba atau kambing yang sudah dipersiapkan itu? Mereka harus memakan daging kambing atau domba tersebut pada malam hari sebelum tengah malam. Mereka harus menghabiskannya. Mereka tidak boleh menyisakan sampai pagi. Kalau ada yang sisa, maka mereka harus membakarnya. Tidak boleh ada sedikit pun yang tersisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Setelah bangsa Israel memoleskan darah di tiang pintu dan ambang pintu rumah orang-orang Israel, rumah mereka sendiri. Kemudian pada malam harinya, beberapa jam setelah penyembelihan itu, pada malam harinya, dan itu sudah memasuki tanggal 15 bulan Nisan. Kita harus ingat bahwa penanggalan Ibrani dimulai dan berakhir pada waktu sore hari, pada waktu matahari terbenam. Penanggalannya demikian. Ya, permulaan harinya dihitung dari situ, bukan dari tengah malam pukul 00 sebagaimana penanggalan yang kita kenal pada saat ini. Penanggalan Ibrani berbeda dengan penanggalan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi pada tanggal 15 bulan Nisan itu? Di tengah malam itu, setelah orang Israel melaburkan darah di tiang-tiang pintu dan ambang pintu pada sore hari, dan malam harinya memakan daging kurban dengan dipanggang itu. Tuhan berjalan ke seluruh tanah Mesir. Ketika Tuhan melihat darah yang ada di ambang pintu dan yang ada di dua tiang pintu kiri dan kanan rumah orang Israel, maka Tuhan lewat. Maka Tuhan tidak membunuh anak-anak yang ada di rumah-rumah orang Israel tersebut. Tidak membunuh anak-anak sulung dari orang Israel yang rumahnya sudah dilaburi darah. Bagaimana dengan orang-orang Mesir? Tentu orang-orang Mesir tidak akan melaburkan darah binatang yang disembelih sebelumnya, karena mereka tidak tahu akan apa yang dimaui Tuhan, yang dikehendaki Tuhan pada malam itu. Maka seluruh anak sulung orang-orang Mesir mati, dibunuh oleh Tuhan. Dan tidak hanya anak-anak sulung yang dibunuh, tetapi juga anak-anak sulung binatang itu pun mati karena Tuhan membunuh mereka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan Alkitab kita di kitab Keluaran, kita sudah melihat secara persis bagaimana Tuhan berpihak kepada orang-orang Israel, umat yang dipilihnya, sehingga orang-orang ini selamat dari pembunuhan anak-anak sulung. Dan orang-orang Mesir harus mengalami hal seperti itu, yang sungguh-sungguh menyesakkan hati mereka tentunya. Ada tangisan di setiap keluarga orang Mesir, sehingga mereka ini dipaksa oleh Tuhan untuk membiarkan orang Mesir keluar. Maksud saya, membiarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Karena Fir'aun setelah 9 kali mengalami tulah Mesir, Fir'aun masih mau untuk tidak melepaskan Israel dari Mesir. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang berkaitan dengan Paskah ini yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi sampai pada hari ini, ada pandangan-pandangan, ada anggapan-anggapan yang memandang bahwa ritual Paskah itu berasal dari ritus apotropik atau ritus apotropa,
Ya. Apa itu ritus apotropa? Ritus apotropa adalah ritual ya yang dikenal oleh orang-orang Timur Dekat pada masa itu atau orang-orang sekitar bangsa Israel pada waktu itu. Ritual untuk melindungi atau terhindar dari kekuatan si jahat. Bahkan dikatakan tidak ada kaitannya dengan Keluaran. Tidak ada kaitannya dengan peristiwa besar yang terjadi pada bangsa Israel. Ya. Ada hisop yang dipakai untuk memulaskan darah domba. Begitu ya. Setelah domba itu disembelih, maka darahnya diusapkan di ambang pintu dan tiang pintu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kekuatan setan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah mereka. Kemudian masih ada tambahan lagi katanya. Peristiwa ini atau ritual ini, ya, ritual apotropa ini digabungkan dengan festival pertanian Kanaan pada musim semi, yang merupakan upacara roti tidak berragi. Katanya demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sarjana Perjanjian Lama tentu tidak semua sepakat dengan pandangan seperti ini. Sarjana Perjanjian Lama memastikan bahwa peristiwa ini adalah satu peristiwa yang unik yang terjadi, yang disampaikan di dalam Alkitab untuk memberikan satu kesaksian bahwa Paskah terkait erat dengan peristiwa besar yang pernah terjadi pada bangsa Israel, yaitu peristiwa keluarnya mereka dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana perayaan Paskah ini harus dilakukan di lingkungan orang-orang Israel, khususnya pada masa Perjanjian Lama. Bapak Ibu, memang peraturan Alkitabiah tentang perayaan Paskah ini ya sudah sangat jelas disampaikan. Ya. Misalnya ini terkait dengan ragi yang harus dibuang di awal tanggal 15. Ya. Ini yang pertama terkait dengan ragi. Tentu yang kedua terkait dengan seekor domba dan atau kambing yang tanpa cacat, ya, yang dikenal sebagai korban Pesah atau domba Paskah yang harus disisihkan 4 hari sebelum dipotong tadi, yakni di tanggal 10 bulan Nisan. Ya. Domba Paskah tersebut disembelih pada senja hari pada waktu tanggal 14 bulan Nisan itu sebagai persiapan untuk tanggal 15 di bulan yang sama, ya, yang akan dimakan setelah dipotong. Senja hari yang dimaksud dari istilah Ibraninya berarti di antara 2 malam, atau di antara 2 malam ini diartikan sebagai pada waktu senja hari. Kemudian dimakan daging domba itu atau daging kambing itu dimakan pada malam itu, yakni tanggal 15 bulan Nisan, dengan dipanggang tanpa dikeluarkan dari organ-organ yang ada di dalam domba atau kambing itu tidak dikeluarkan, ya. Kemudian dimakan dengan roti tidak beragi yang dikenal dengan matzo dan sayur pahit yang dikenal dengan maror, ya.
Tidak ada kurban yang diperbolehkan untuk dimakan pada pagi hari, pada tanggal 15 bulan Nisan. Dan jika ada sisa, maka kurban tersebut atau daging kurban tersebut harus dibakar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peraturan Alkitabiah yang berkaitan dengan Paskah yang asli ini tentu terjadi pada waktu keluaran saja. Pada waktu Israel keluar dari Mesir itu saja. Ya. Karena apa? Karena nanti ketika mereka berada di padang gurun, ya, ketika mereka ada di padang gurun, mereka ini ada perbedaan. Mereka tidak tinggal di rumah-rumah, tetapi mereka tinggal di kemah. Kemudian pada waktu Musa telah menyampaikan apa yang dikehendaki Allah, Musa diminta untuk mendirikan kemah pertemuan. Dan tentu di masa-masa selanjutnya tidak ada usapan darah di tiang-tiang pintu yang ada di rumah-rumah, karena mereka ini tidak tinggal di rumah lagi. Saya kira ini sesuatu yang logis ya. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada waktu keluaran, mereka makan, ya, mereka makan daging korban tersebut dengan pinggang berikat, lalu kasut atau sepatu siap di kaki, kemudian tongkat siap di tangan. Mereka buru-buru memakannya. Dan itulah Paskah atau Paskah bagi Tuhan. Di Keluaran 12 ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat Paskah pada waktu keluaran dan Paskah pada waktu perayaan-perayaan berikutnya yang berbeda, ya, yang berbeda. Ada peraturan baru karena ada situasi-situasi yang baru yang dialami oleh orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan juga menyampaikan sesuatu yang saya kira menarik juga yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di dalam merayakan Paskah ini. Dijelaskan bahwa ragi itu tidak diperbolehkan pada masa perayaan Paskah itu. Dalam bahasa Ibrani, ragi disebut kamets. Ya. Ini terbuat dari salah satu dari 5 jenis biji-bijian, ya, yang dicampur dengan air, lalu didiamkan selama lebih dari 18 menit. Ya. Selama Paskah atau selama perayaan Paskah, mengkonsumsi ragi tidak diperbolehkan. Menyimpan pun tidak diperbolehkan. Memiliki tidak diperbolehkan. Memiliki ragi tidak diperbolehkan. Dilarang pada masa Paskah ini. Makanya semua ragi atau kamets ini dibuang, disingkirkan dari rumah orang-orang Ibrani. Ya. Termasuk barang-barang yang dibuat atau makanan yang dibuat dengan kamets atau dengan ragi. Ya. Sebelum hari pertama Paskah, ini harus dihilangkan dari rumah orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Ibrani, ya, mereka betul-betul menghindari makan kamets ini atau ragi ini, atau campuran yang mengandung ragi ini selama Paskah. Keluaran 13 misalnya menyatakan seperti itu, ayat 3.
dan juga Keluaran 12 ayat 20 memberikan aturan tentang itu, juga Ulangan 16 ayat 3. Ya. Bahkan kamets atau ragi tidak hanya dilarang untuk dimakan, tetapi juga tidak boleh berada di wilayah seseorang. Misalnya, seorang Ibrani punya rumah, tidak boleh dimanapun tempatnya kamets atau ragi itu ada di bagian-bagian rumahnya. Kalau seorang Ibrani punya kantor misalnya, tempat mereka bekerja, atau punya mobil misalnya, itu pun tidak diperbolehkan ada ragi selama Paskah. Ya, selama Paskah tidak diperbolehkan. Bahkan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Yahudi yang taat, ya, mereka akan menghabiskan minggu-minggu sebelum Paskah dengan kesibukan apa? Dengan kesibukan membersihkan rumah mereka secara menyeluruh. Ya, untuk membuang setiap potongan kamets atau potongan ragi dari setiap bagian rumah mereka. Ya, ini ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang taat untuk merayakan Paskah. Meskipun hukum Yahudi sebenarnya mensyaratkan penghapusan ragi yang berukuran buah zaitun, tetapi kebanyakan rumah tangga melampaui ini. Bahkan saudara-saudara sekalian, kalau misalnya ada perabotan, misalnya perabotan di dapur, begitu ya, itu ada meja dapur misalnya, kemudian ada sambungan meja dapur atau sela-sela yang ada di meja dapur tersebut. Sela-sela ini pun harus dibersihkan dari sisa-sisa tepung dan ragi yang mungkin ada, betapapun kecilnya. Ya, sampai sebegitunya. Wadah atau alat apapun yang telah menyentuh kamets atau ragi disimpan dan tidak diperbolehkan selama Paskah. Bahkan di masa-masa kemudian, ya, di zaman modern seperti ini, misalnya ada hotel, ada resort, ada kapal pesiar misalnya, ya, di negara-negara barat yang ingin menjadi tempat orang-orang Yahudi, tempat liburan mereka. Itu pun mereka membersihkan itu semua secara menyeluruh, katanya demikian. Jadi fasilitas-fasilitas bagi orang-orang Yahudi yang taat disediakan sedemikian rupa supaya mereka bisa menyelenggarakan perayaan Paskah sesuai dengan hukum Yahudi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di kemudian hari ada hal-hal yang menarik yang terjadi terkait antara Paskah Perjanjian Lama dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Apa hubungan antara Paskah PL dan kematian Tuhan Yesus Kristus ini? Di tanggal 14 bulan Nisan sore adalah waktu orang Israel menyembelih domba Paskah. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus wafat pada hari domba Paskah itu disembelih? Yakni tanggal 14 di bulan Nisan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kajian-kajian para ahli Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentu menghubungkan antara Paskah PL ini dengan kematian Tuhan Yesus Kristus tentunya. Ada yang berpendapat bahwa Tuhan Yesus Kristus wafat pada tanggal 14 bulan Nisan itu.
Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus memenuhi kehadiran, kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib untuk memenuhi kurban Paskah ini. Ya. Namun ada yang berpendapat lain lagi. Bahkan tanggal sebelumnya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kenapa? Analisisnya berkaitan dengan perbedaan penanggalan yang dianut, ya. Perbedaan penanggalan yang dianut pada masa-masa itu. Tetapi ada yang mencoba membahasnya dan mencoba menafsirkannya sehingga intinya adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu wafat terjadi pada waktu bangsa Israel memperingati Paskah ini, yakni pada waktu kurban Paskah disembelih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang lain lagi yang berpendapat. Kalau dihitung-hitung ada kemungkinan Tuhan Yesus Kristus wafat di tanggal 15 bulan Nisan, bukan di tanggal 14-nya. Tentu pendapat ini didasarkan pada analisis terhadap kitab Injil baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, lalu dihubungkan dengan dihubungkan dengan bukti-bukti di luar Alkitab. Sampai saat ini memang belum ada kesepakatan yang bulat, yang semua ahli menyatakan setuju dengan penjelasan tertentu itu, ya. Belum ada kesepakatan itu. Orang yang berpendapat di tanggal 14 bulan Nisan di tahun 33 sebelum Masehi, sekali lagi dihubungkan dengan penyembelihan domba-domba Paskah di rumah-rumah orang Israel atau di rumah tangga orang Israel pada waktu peristiwa keluaran mereka dari Mesir itu. Namun beberapa kalangan yang berpendapat bahwa kematian Tuhan Yesus terjadi tanggal 15 bulan Nisan pun tetap dihubungkan dengan masa perayaan Paskah. Mengingat masa perayaan Paskah dirayakan selama 7 hari. Lalu bagaimana pendapat kita? Penanggalan berapapun, namun menurut kesaksian Injil bahwa Tuhan Yesus wafat pada masa perayaan Paskah orang Yahudi yang berdasarkan pada peristiwa keluaran. Ya. Ini yang jelas. Baik Injil-Injil sinoptik maupun Injil Yohanes menghubungkan hal itu dengan Paskah Perjanjian Lama. Lalu bagaimana dengan Paskah orang Kristen? Perayaan Paskah orang Kristen pada masa-masa ini jatuh pada hari Minggu. Ya, jatuh pada hari Minggu. Sedangkan perayaan Paskah PL jatuh tentu bukan pada hari ketiga setelah kurban Paskah itu dilakukan. Ya. Pada perayaan Yahudi tanggal 14 bulan Nisan terjadi penyembelihan domba-domba Paskah. Kemudian malamnya di tanggal 15 bulan Nisan menjadi hari pertama perayaan tersebut sampai nanti di hari ke-21. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perayaan Paskah bagi orang Kristen dilakukan untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Namun kita semua tahu kebangkitan Tuhan Yesus pun juga erat kaitannya dengan kematiannya.
sebagai anak domba Paskah. Bukankah sia-sia jika Tuhan Yesus tidak bangkit? Dia mati tetapi tidak bangkit. Paulus di dalam surat kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus pasal 15 ayat 17 menyatakan demikian. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sia-sia iman kita. Hari perayaan Paskah bagi orang Kristen yang dijatuhkan di hari Minggu pada waktu Tuhan Yesus Kristus bangkit merupakan hasil kesepakatan, ya, merupakan hasil kesepakatan dari Konsili Nisia yang pertama yang terjadi pada tahun 325, ya, yang diadakan oleh Kaisar Romawi pada waktu itu, yakni Kaisar Konstantin yang pertama. Maka mulai dari situlah ada penyeragaman perayaan Paskah dilakukan oleh orang-orang Kristen. Lalu apa makna dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus pada masa perayaan Paskah ini buat saya dan saudara-saudara sekalian? Paulus pada waktu menasehati jemaat di Korintus, ya, di 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh, Paulus mengendaki jemaat tersebut untuk hidup kudus, dan Paulus menghubungkan nasihatnya itu dengan bahwa jemaat di Korintus itu telah menjadi adonan yang baru, yang tidak beragi. Ini tentu Paulus teringat apa yang terjadi pada peristiwa Paskah Perjanjian Lama, ya. Dan tidak hanya itu. Paulus juga menghubungkan bahwa Kristus itu disebutnya sebagai anak domba Paskah yang telah disembelih. Ini tentu Paulus akan dua hal itu, yakni menghubungkan jemaat yang telah menjadi adonan yang baru yang tidak beragi. Pasti dia ingat akan Keluaran pasal 12 ayat yang ke-8. Dan ketika Paulus menghubungkan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Paskah, anak domba Paskah yang telah disembelih, tentu dia ingat akan Keluaran pasal 12 ayat yang ke-5. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yakni Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik. Paulus menghubungkan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama dengan Kristus. Satu lagi, saya mau mengajak ibu bapak saudara untuk melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ini menarik. Ya. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, dia menasehati agar jemaat tersebut tidak tersandung dengan antara lain peraturan tentang hari-hari raya. Dia memang menyebut juga tentang makanan, dan dia juga menyebut tentang hari Sabat juga. Tetapi yang saya mau tekankan adalah tentang peraturan tentang hari raya. Dia katakan demikian. Kolose 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Itu di ayat yang ke-16.
Ya. Di ayat ke-16, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-17. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, atau bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perayaan-perayaan yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, termasuk Paskah, adalah bayangan. Dan yang wujudnya yang harus datang itu sudah datang, yakni Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, kalau kita mengingat Perjanjian Lama, ada peristiwa keluaran, kemudian ada perayaan Paskah yang dilakukan di kemudian hari. Itu semua adalah bayang-bayang apa yang harus datang, dan wujudnya adalah Kristus. Sehingga kalau saya dan saudara sudah memiliki Kristus, ini yang penting. Ya, ini yang penting. Kita sudah memiliki wujud dari apa yang dibayangkan tersebut. Jangan sampai sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia terus-menerus merayakan bayang-bayang itu, padahal bayang-bayang yang sesungguhnya sudah datang. Sebagai penutup, saya mau sampaikan, saya dan Anda sekalian sudah memiliki wujud dari bayang-bayang yang ada di dalam Perjanjian Lama itu, yakni Yesus Kristus. Karena itu, jangan berpaling ke perayaan-perayaan PL tanpa memiliki Kristus. Ya, tanpa memiliki Kristus di dalam kehidupan pribadi. Karena kalau kita sudah memiliki Kristus, kita sudah memiliki wujud dari bayang-bayang Perjanjian Lama itu. Dan saya dan saudara-saudara sudah mendapatkan penebusan dari segala dosa-dosa kita, karena Kristus sudah mati untuk saya dan saudara-saudara sekalian dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus kita dari segala dosa kita, sudah bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita tidak sia-sia memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami boleh melihat peristiwa besar yang terjadi, yang pernah terjadi pada masa Perjanjian Lama. Adanya pengorbanan domba-domba Paskah, yang kemudian darah dari domba Paskah tersebut dilaburkan ke tiang pintu rumah-rumah orang Israel, sehingga seluruh orang Israel yang pintu rumahnya dilabur dengan darah domba Paskah tersebut terhindar dari maut bagi anak-anak sulung orang Israel. Dan pada masa kini Tuhan, kami telah memiliki Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk kami, untuk penebusan kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami dihindarkan dari kematian yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau yang sudah mengerjakan perkara yang sungguh luar biasa untuk kami Tuhan.
sehingga kami dihindarkan dari murka Allah, yakni kematian kekal. Terpuji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.